Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wang Wook dan Wang So saling mencengkeram-kerah menahan amarah. Hisao melihat pakaian perang Wook di balik bajunya. Di acara pesta, Wahyi siap menikam raja. Tiba-tiba raja yang sedang tidak enak badan terjatuh pingsan. Bakah yang sudah mengetahui niatnya langsung berdiri di depan Wahyi dan menghalanginya. Semua orang sibuk memperhatikan raja, jadi tidak ada yang menyadari Bakah terluka. Lalu ia meminta Wahyi untuk segera pergi dari tempat itu. Raja terbaring lemah di kamarnya. Perangku sudah berakhir sekarang, perang kalianlah yang akan dimulai. Aku titip putra mahkota dan Wang So. Pada kalian, bisik raja ke Jimong. Wang Yu dan Wang Wook berjalan menuju kediaman raja. Setelah raja meninggal, mereka berencana mencuri tahta. Putra mahkota tidak boleh tahu keadaan raja sekarang ini, ucap Wang Yu. Wang Wook menjawab kalau ia sudah menutup semua jalan keluar istana. Mereka sampai di depan kediaman raja. Tiba-tiba prajurit datang dan berbaris di depan kediaman raja. Tuan Park mengatakan, raja akan segera memberi perintahnya. Kalian kembalilah ke kamar masing-masing. Kami tidak bisa pergi. Kalau raja sakit parah, kami akan melindunginya, jawab Wang Yu. Siapapun yang memasuki kediaman raja akan dihukum karena pengkhianatan. Jadi kalian pergilah, jawab Tuan Park. Para ratu pun tidak diizinkan memasuki kediaman raja. Ratu Yu menyadari ada yang ganjal. Hisao di dalam kediaman raja dan sedang membuatkan teh. Raja yang sekarat meminta Hisao untuk membawa putra mahkota agar tahtanya aman. Raja meminta Hisao untuk merahasiakan kondisinya. Semua orang tidak boleh ada yang tahu kalau aku meninggal sebelum putra mahkota pulang. Jangan percaya siapapun. Orang yang bertanya apa aku sudah meninggal, orang itu mengincar tahta. Berhati-hatilah. Wang Su akan menjemput putra mahkota. Tetapi ia dihadang oleh beberapa penjaga bersama Yunhua. Hisao buru-buru pergi untuk meminta bantuan. Tiba-tiba Wang Wook memanggilnya. Kau mau kemana, tanyanya. Raja ingin teh. Jadi aku akan mengambilnya, jawab Hisao. Mungkin kan raja sudah meninggal, tanya Wook. Hisao teringat perkataan raja dan kembali bertanya, apa kau ingin menjadi raja? Yonhua mengadang Wang Su dan menghasutnya untuk membuat kesempatan ini untuk menjadi raja. Dia yang akan membantunya. Di kamarnya raja telah meninggal. Para ratu yang ada di sana pun bersedih. Wook menjelaskan kepada Hisao kalau ia ingin menjadi raja demi Hisao. Hisao terkejut mendengarnya. Wook mengatakan kalau besok ia akan menyerang istana raja. Tidak, itu pengkhianatan, jawab Hisao. Jadi apa raja sudah meninggal, tanya Wang Wook. Hisao menjawab kalau raja ingin minum teh, lalu ia pergi. Bakah sedang berdebat dengan Wahyi. Wahyi pun bercerita kalau seluruh keluarganya telah dibantai oleh raja dan hanya dia yang tersisa. Karena itu, ia ingin balas dendam. Bakah pun meminta maaf atas nama raja. Wang Yu meminta adiknya untuk mencari Hisao agar dia tidak bisa membawa putra mahkota kembali. Hisao pun bertemu dengan Wang Su dan menyusun rencana. Wang Su mengatakan kalau putra mahkota ada di Hubaekja dan semua jalan keluar sudah ditutup. Hisao pun membawa Wang Su menemui Wahyi karena ia berasal dari Hubaekja. Lalu mereka meminta bantuan Wahyi dan Bakah untuk menjemput putra mahkota. Wang Su akan berada di sini untuk berjaga-jaga. Wang Su dan Hisao berada di singgasana raja untuk berjaga. Hisao bertanya, apa kau akan menyakiti keluargamu sendiri? Wang Su menjawab, kalau diperlakukan aku akan melakukannya. Apa kau mengkhawatirkan Wang Wook? Hisao mengiyakan. Wang Su berjanji tidak akan membunuh Wook. Tetapi ia bisa saja terluka. Apa kau tidak mengkhawatirkanku? Tanyanya. Kau akan baik-baik saja. Karena kau adalah Guangdong, jawabnya. Para ratu sedang bersedih atas kepergian raja. Tiba-tiba Wang So masuk. Ratu Yu menanyakan bagaimana dia bisa masuk, di mana saudaranya. Wang So menyuruh Jimong untuk menyiapkan pasukan karena besok Wang Yu dan Wang Wook akan menyerang istana. Para ratu terkejut mendengarnya. Ratu Yu mengancam Wang So agar tidak membunuh Wang Yu. Apa kau berharap ia tetap hidup setelah berkhianat? Kau memang serakah ibu, jawab Wang So. Paginya, pasukan Wang Yu sudah bersiap masuk ke kediaman raja. Pasukan raja pun sudah berbaris bersama Wang So.
Saat akan menyerang, tiba-tiba putra mahkota sudah kembali bersama pasukannya. Wang Wok langsung mengarahkan pedang ke Wang Yu. Ternyata ia sudah mengirimkan surat ke putra mahkota dan mengkhianati Yu. Jimong keluar dan memberitahu kalau raja sudah meninggal dan putra mahkota naik tahta menjadi raja. Wang Yu berlari menghindari saudara-saudaranya. Wang Su mencoba berbicara dengannya tetapi Wang Yu keras kepala dan terus melawan. Saat sedang bertarung dengan Wang Su, ia terjatuh dari atas tebing. Wang Jung kembali dan memberi kabar itu kepada ibunya. Ratu Yu menangis dan ingin mencari Yu. Wang Su kembali dan menemui Hisao. Dia mengatakan dengan sedih bahwa ia telah membunuh kakaknya. Hisao pun memeluk Wang Su lalu menepuk punggungnya. Dia membiarkan Wang Su menangis.